Bilang gua pick me, tapi menurut gua lebih susah ngajar pemula dalam bahasa Jepang dibandingkan pelajar atau murid yang levelnya udah menengah atau level atas. Gua admin Fuyu, gua dulu bikin konten Valorant, tapi sekarang gua ngajar bahasa Jepang full time. Gua udah mulai ngajar bahasa Jepang dari tahun keempat gua kuliah, dan gua udah pernah ngajar berbagai macam murid dengan berbagai level. Dari nol, dari yang gak ngerti hiragana katakana sama sekali, sampai dengan level N2. Dan jujur, setelah ketemu berbagai macam murid dengan berbagai macam background, berbagai macam interest, berbagai macam keunikan mereka, gue berani bilang kalau ngajar murid level pemula itu lebih susah dibandingkan murid yang levelnya udah menengah atau level atas. Susahnya bukan karena materinya susah, karena ya udah jelas kamu bakal butuh penguasaan materi yang lebih tinggi, lebih kuat kalau kamu ngajar murid yang level menengah atau level atas. Tapi masalahnya berkaitan dengan motivasi belajar mereka. Murid-murid pada umumnya pas pertama kali mereka nyemplung ke bahasa Jepang, biasanya tuh mereka semangat banget. Tapi gue sering banget notice kejadian ini terjadi pada murid pemula, yaitu mereka mulai kehilangan motivasi belajar mereka. Khususnya saat mereka ketemu kata kerja. Lebih spesifiknya ketika mereka belajar pola kalimat tekudasai. Hayo, ada nggak yang kesenggol? Intinya tuh demi bisa menggunakan pola kalimat ini, murid itu harus belajar 3 hal. Kata kerja, penggolongan kata kerja, dan yang satu lagi, perubahan kata kerja berdasarkan penggolongan kata kerja tersebut. Baru mereka bisa belajar pola kalimat. Dan proses ini krusial banget bagi Fuyu. Karena ini yang bisa menentukan apakah nantinya murid ini tuh punya fondasi yang kuat gak untuk belajar bahasa Jepang. Karena kalau konsep ini jelasinnya salah, murid bingung, murid kesulitan, dan buntutnya malah bisa kehilangan kesabaran dan motivasi untuk belajar bahasa Jepang. Makanya menurut Fuyu, sebagai seorang mengajar, kita harus bisa dan harus tahu gimana caranya kita bisa memperkenalkan informasi baru ini ke murid tanpa buat mereka feeling overwhelmed atau kebingungan. Dan pastinya kita sebagai pengajar harus hati-hati juga. Karena ini, di titik ini, yang banyak bikin pelajar bahasa Jepang tuh, baik yang les ataupun yang otodidak, menyerah dan berhenti belajar. Materi apa yang bikin kalian kesulitan belajar bahasa Jepang? Coba share di kolom komentar di bawah ini. Mungkin Fuyu bisa bantuin kalian dengan kasih tips atau advice gampang yang bisa kalian aplikasikan kalau kalian belajar nantinya. I'll see you in the next one. Bye! Oh, follow for more tips.